Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, kita closing statement. Silakan, Joseph, closing statement. Tekankan ajaran Kristen Anda, bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Oke. Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya buat Uniriva karena sudah mau bersedia untuk berdiskusi panjang kali lebar dan menyediakan waktu luangnya untuk membuktikan ajaran tauhid. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Oke, dalam closing statement kali ini bisa teman-teman nilai sendiri. Saya kembalikan kepada penilaian secara luas ya kepada audiens untuk menilai mana yang menggunakan data atau mana yang tidak menggunakan data. Bahkan tadi sempat dibilang logical fallacy ketika saya dikatakan membandingkan Uniriva dengan Ibnu Rus. Ya jelas, kalau saya dipertanyakan, loh kamu mau nggak dibandingkan dengan Arius? Ya masalahnya saya dari tadi nggak pandangan pribadi sih Uni. Kalau saya mengatakan segala sesuatu itu pandangan dari gereja. Ini closing statement loh. Karena Bawa saya tanggapi lagi loh. closing statement itu adalah kesimpulan. Jadi kalau Ya, misalkan kesimpulan agama Anda itu seperti apa? Kok malah fokus ke saya Anda? Nanti saya juga akan memframing Anda gimana, Jong? Udahlah, fokus dengan ajaran Anda, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau bahas-bahas saya akan tanggapi, Pak Joseph. Ya, saya punya data segudang-gudang terkait tentang apa yang dijelaskan. Biarkan mereka yang menilai, saudaraku, yang ganteng, ya. Gak usah curhat. Data itu nggak Oke cuma lah, nggak apa-apa. jauh, nggak kelihatan gitu. Ini datanya. Kalau saya bisa aja cuma kayak gini doang. Ini datanya Uni begini aja. Gitu. Saya dari tadi menampilkan datanya, saya tunjuk-tunjuk ini datanya. Jadi kalau saya hanya bacakan, saya on cam gitu hanya bacain begini, nggak nampilin apa itu namanya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Dalam kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul. Ya, 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf Uni kalau bawa Mikana dan seterusnya itu tidak menjadi alasan yang kuat karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada maka dosa itu tetap ada." Makanya kami semuanya bagi orang Katolik itu nggak pernah pandangan pribadi gitu. Kemudian terkait tentang Tritunggal lagi-lagi dan lagi saya katakan bahwa bukan mengenai keberapaan Allah. Dari tadi sempat saya mengatakan nominal. Sebagai konklusi penutup bahwa Tritunggal adalah misteri Allah yang tidak terpecahkan. Jikalau ada orang di luar kekristenan menyatakan Tuhanmu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya memang. Dalam keyakinan saya, Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal logika sempit manusia. Mungkin ada iman yang lain mengatakan Tuhannya masuk akal, ya selamat. Tuhan Anda sekecil pemikiran Anda, sesempit logika Anda dalam memahami kebagaimanaan Dia. Tetapi di kami, Tuhan itu tidak pernah bisa terselami. Ya, 1 Timotius 3:16 jelas mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada seorang pun mampu untuk menyelami dan melihat Dia. Jadi kalau dikatakan misteri, ya saya dari awal nggak pernah mengatakan saya bisa masukkan akal Tuhan, enggak. Tritunggal itu tetap misteri. Dan bagaimana misteri itu kami responi? Ya kita berpartisipasi dalam misteri Allah Tritunggal, itu saling mengasihi, sama seperti Bapa dan Sang Firman dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah respon dalam iman kami. Jadi sebagai kesimpulan, jikalau dikatakan Tritunggal itu ajaran yang sesat, kafir, syirik dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bangga dengan Tritunggal. Kenapa? Tritunggal tidak menyebabkan perpecahan. Sekalipun ada bidat, sabilanisme dan seterusnya, kalau Uni mau berbicara mengenai itu nanti kita diskusi. Kenapa? Karena saya punya bukunya sendiri dalam membahas tentang sekte bid'ah atau sesat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini adalah bukunya Selilit Sang Nabi, ya. Bang Andar juga punya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang sudah maksimal dan sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan gereja aliran utama seperti Katolik, Protestan dan Ortodoks memahami Tritunggal Allah. Walaupun mungkin sekelas seperti Bapak Donditan yang terhormat mengatakan bahwa Tritunggalnya Ortodoks dan Katolik berbeda, tapi saya yakin mari kita introspeksi masing-masing. Ya, karena Tritunggal dan Tauhid adalah konsep yang jauh dibandingkan. Kenapa? Tritunggal itu pengajaran yang tegas dan tegas dan jelas, bukan pandangan pribadi dari orang per orang. Makanya kalau dari tadi kita berdiskusi panjang kali lebar tidak menemukan
poin pada pemahaman tauhid kita bingung. Ada pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan detik ini, yaitu ya mungkin ini jadi PR buat Uni Rifa ya, jadikan PR aja Uni, nggak apa-apa. Tauhid mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya Ibnu Taimiyah atau Kayaknya udah saya jawab deh tadi deh. Jamaah? Saya udah jawab tadi Joseph ya. Kamu terima atau enggak itu bukan urusan saya. Saya udah tunjukkan tadi ya. Rasulullah mengajarkan itu seperti apa. By the way, kamu closing statement loh. Kok nanya lagi? Iya, sebenarnya Saya sudah menunjukkan jawabannya. Oke, udah ya. Kalau udah clear doang. Kalau udah gak ada lagi yang mau di closing statement kan, udah nggak usah framing banyak sana sini. Saya juga mampu melakukan hal itu. Tunggu aja bentar lagi ya. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang logical fallacy lagi teman-teman. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. ya nggak apa-apa. Bawa-bawa Tadi kamu tulisan bawa lagi. Mikana, bawa Aderion, ya nggak apa-apa. Saya bawa. Nggak apa-apa, kita bahas. Kenapa? Ya, jangan panas-panas Ya, aja. enggak dong. Kamu bawa Mikana, bawa Aderion, nggak apa-apa. Enggak apple to apple sih. Udah, jangan emosi dong. Kenapa sih akhir-akhir debat pasti emosi Joseph? Tadi kita santai, tenang. Kenapa? Yang Santai dong. tadi emosi itu justru unik. Oh, enggak dong, saya tegas orangnya memang tegas begini saya. Oke, saya akan closing statement teman-teman ya. Oke, teman-teman bawa buku sebanyak apapun, tapi poinnya nggak ada ngapain. Al-Quran itu jelas mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah al-wahid. Ya, jelas Allah ahad, Allah al-wahid. Konsep tauhid diajarkan Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis. Tauhidnya seperti apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apakah si Ibnu Taimiyah bersalahan dengan Nabi Muhammad ketika dia memiliki konsep bagaimana cara memahami? Apakah jatuh kerana kafir? Kalau ranah bid'ah, iya bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang mana nih yang mau dia permasalahkan nih? Saya bawa Mikana. Saya tidak mau ketika ajaran yang dia sepakati dibidatkan lalu dilemparkan ke muka saya. Itu saya lakukan kepada dia. Lalu dia membandingkan saya dengan Ibnu Rus misalnya. Masalahnya pertentangan saya dengan Ibnu Rus apa gitu? Konsepsi kita yang berbeda apa gitu ya? Kita bicara konsepsi guys, bukan konsep ya. Nah itu juga ya. Dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan konsep itu by the way. Nah lalu oke, Islam itu ajaran yang sangat eksplisit ya. Konsep tauhid itu dasarnya jelas dan tidak diingkari. Ketika percaya Tuhan itu satu, taunya Allahnya dua, tiga ya, itu satu. Ada yang mengatakan Tuhan kami itu tidak terselami, tidak ada yang melihat Tuhan, dan Tuhan kami itu Allah kami, entah Allah entah Tuhan lah ya, dan tidak terganggu dan apa segala macam. Tapi yang ditabok Hansip Romawi, yang ditusuk lambungnya itu ternyata adalah Tuhan dan juga Allah. Teman-teman lihat kalau si Yosef lagi live ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Allah kami itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bla bla bla, tapi ditabok iya, dibunuh iya, dimatikan iya, dihinakan iya gitu. Nih apa ini? Hah? Kemudian Tritunggal itu tidak ada perpecahan. Halo. Tidak ada perpecahan Tritunggal guys. Gue nonton loh kemarin orang-orang yang mengaku kitabnya sama, Tuhannya sama, dan dalilnya mereka punya masing-masing ya. By the way, kalau kita yang bidat-bidat punya dalil apa? Mereka yang bidat itu punya dalil apa? Kalau kita bawa bidatnya Oneness, itu Oneness yang adalah bidat menurut Tritunggal ini, itu punya dalil guys, punya dalil yang cukup kuat. Kalian nanti saya publish ya antara Mikana dengan Erben kemarin ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian betapa Mikana punya data, Erben juga punya data. Nah kalau dia bicara tentang bidat, Qadariyah, Jabariyah, mana dalilnya di Al-Quran kami, di hadis kami, apa yang mereka bawa? Ya begitu caranya kalau diskusi itu. Nah ini satu lagi, saya bawa data, dia bilang nggak bawa data. Data itu bukan footnote. Kalau kita nggak tahu ya, pernah kuliah dia ya. Kalau saya tuh bikin jurnal tuh footnote itu data guys. Itu referensi guys. Ya referensi, nggak mesti harus punya bukunya semua. Oh kalau bicara effort ya, kita ini nggak mesti harus punya bukunya juga untuk mengetahui sebuah pengetahuan guys. Kita bisa menemukannya lalu kita dapatkan footnote-nya sebagai referensi. Kalau seandainya setiap mahasiswa dan mahasiswa harus punya buku, nggak perlu pakai footnote guys. Nggak perlu pakai daftar pustaka ya. Ngapain itu ya? Nah itu lagi. Jadi intinya apa? Ajaran tauhid datang dari Nabi Muhammad. Kata dia ajaran Tritunggal dari Yesus. Padahal Paulus saja nggak ngajarin Tritunggal. Ini saya cuma minta siapa yang ngajarin Tritunggal. Kata dia rasul-rasul. Siapa? Namanya nggak disebutin. Mana dalilnya di Bible? Sumber primernya mana? Ajaran Tritunggal itu nggak ada. Tapi ya imani gitu. Tuhan kami tidak terjawantahkan, tak bisa diapa-apakan. Apaan? Lah itu Tuhan dan Allah itu yang mati di salib itu gimana? Oh my god, itu ya. Buat apa gitu buku sekontainer pun ternyata poinnya nggak ada. Penjelasannya nggak ada gitu. Justru berkontradiksi setiap penjelasannya. Dan ya konsep kami misteri, tapi coba untuk dijelaskan, dan dia mencoba untuk menjelaskan. Bukan kebagaimanaan, bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Ya udah, Tuhan yang terkonsep. Gimana mungkin Tuhan yang penuh misteri tapi bisa dikonsepkan? Apa lupa arti konsep? Konsep itu produk fikir. Bagaimana mungkin produk fikir tidak terselami dengan fikiran? Kecuali produk Alkitabiah, wahyu dari Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan menceritakan ada perang di surga sana, nggak mungkin terfikirkan oleh indera karena nggak ada yang lihat. Bolehlah kita terima. Tapi kalau produk konsep tidak terselami oleh pikiran, halo, konsep siapa ini? Manusia atau konsep Tuhan yang sudah diterka-terka manusia begitu? Oh my god. Udah ya, teman-teman. Jadi kayaknya saya harus lebih ingin, saya ambil S1 bahasa Indonesia nanti teman-teman ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, untuk mengajarkan teman-teman Kristen perbedaan antara bahasa sifat dengan yang disifati itu apa maknanya. Hakikat ya, itu yang salah dan berbahaya. Itu kenapa antara manusia dengan Tuhan tidak bisa dibedakan, anak dengan Bapa tidak bisa dibedakan, Allah dengan Tuhan tidak bisa dibedakan. Ya itu dia, hakikat itu. Umat Islam sangat eksplisit ya. Allah itu Allah Ahad, Allah itu Al-Wahid. Deskripsinya Ibnu Taimiyah ada nggak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahad dan Al-Wahidnya Allah itu? Nggak ada, tidak ada. Ya begitu teman-teman ya. Baik, terima kasih Joseph telah berdiskusi dengan Uni.
kurang-kurangilah logical fallacy dalam ranah diskusi ya. Tidak perlu melakukan hal itu, dan pelajari juga logical fallacy biar lebih paham dalam ranah dialektika. Itu saja sih, sehat selalu, semoga tidak bosan. Bagaimana kita dengan transmisi kitab suci, tapi jangan bawa wahdatul wujud ya ketika ada transmisi kitab suci. Takutnya setiap tema yang kita bahas bawa-bawa wahdatul wujud, ya udah kita bahas. Yang adalah ciptaan Tuhan gitu. Gimana Joseph? Transmisi kitab suci. Yang mau saya tanyakan, ketika disandingkan dengan transmisi kitab suci Al-Quran, apa yang bisa dibuktikan dengan transmisi? Jangan coba menyamakan Al-Quran dengan Bible dong. Bible jelas itu beda. adalah hasil karangan manusia. Aduh, sini saya mau membuktikan nanti bahwa kita naudzubillah ya Allah, naudzubillah, saya tidak mungkin menyamakan kalam Allah dengan karya manusia lah, Joseph. Jangan Berarti ketika kalau Allah diskusi bukan makhluk ya? kalam Allah, gini ya, jangan membawa sejak kapan itu? Kalam Allah yang Sejak kapan kalam Allah adalah makhluk? Iya, makhluk atau bukan makhluk? Loh. Kalam Allah adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sejak kapan itu? Kamu Jabari, makanya kamu itu Mu'tazilah. Makanya kamu tuh bercampur antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, makanya jadi Kristen, makanya murtad. Makanya kamu tuh pantas Joseph ini murtad karena dia Mu'tazilah, guys. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kedua, ada Allah dan kalam Allah. Kamu lupa karena kholik itu punya sifat. Ini mau debat lagi. Enggak, siapa bilang? Siapa yang menentukan bahwa cuma ada makhluk dan khalik? Siapa yang menentukan? Dalilnya di mana selain itu? Siapa? Loh, kholik punya sifat, makhluk juga punya sifat. Itu pertanyaan saya, dalil bahwa hanya ada dua makhluk dan kholik, itu dalilnya apa? Ya, kalau tidak ada kholik ya. Kalau kamu tidak punya dalil, kenapa kamu tuntut dalil kepada saya ketika saya menggunakan logika berpikir? Dalil nakli itu dipakai dalam Islam, coy. Bukan cuma tertulis saja, makanya pakai dalil akli. Dalil akli ini membuat kita tidak BODOH dengan menerima yang tertulis begitu saja. Ketika tertulisnya Tuhan saya itu tidak bisa dihampiri, tapi kemudian tertulis Tuhan saya mati, pakailah dalil akli, Joseph. Saya menggunakan dalil akli ke hadapan kamu, dan itu diperintahkan dalam Islam. Akli, sehingga banyak bermunculan paham-paham yang mungkin orang Islam kebingungan bagaimana menentukan paham yang benar, karena itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah saya. Miliaran muslim di dunia ketika menggunakan itu bukan masalah saya. Miliaran pemahaman. Itu bukan masalah saya. Masalahnya dengan saya apa? Masalah dengan ajaran Islam apa? Masalahnya dengan ajaran Islam apa? Apa sih Joseph aneh deh. Masalah dalam Kristen adalah ketika kamu mengimani Tuhan kamu itu tidak terpegang, tidak tersentuh, tapi Tuhan kamu mati. Saya akuin Uni. Masalah dalam Kristen adalah kami imani saja nggak apa-apa. Masalah dalam Islam lebih kompleks. Kenapa? Pemahaman itu. Ini masih mau debat nih, masih lanjut nih. Masih mau lanjut. Kan kalau mau. Jadi gini teman-teman ya. Oke. Pakai jurnal. Kalau pakai jurnal, jadi jurnal. Sumber prima itu kan sejak kapan teman-teman jurnal itu? Oke, tunjukkan dalam Bible kamu Trinitas. Kenapa? Tunjukkan dalam Bible kamu sumber primernya Trinitas itu. Ya tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mana? Coba baca. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Jadi murid ya, bukan jadi hambaku ya. Joseph, baca baik-baik bahasa Indonesia, kok simpel banget, nggak ngerti sih. Sejak kapan guru adalah Tuhan? Jadi hamba, saya nggak mau jadi hamba karena kita bukan lagi hamba. Berarti kamu bukannya hamba Yesus? Bukan hamba Yesus. Kamu apanya Yesus? Saya adalah muridnya Tuhan Yesus. Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Anda yang tidak pernah ketemu dengan Yesus secara fisik, langsung mengatakan, aku telah mengenal dia luar dan dalam. Haleluya. Bu, ibu belum kenal dia. Murid-murid 3,5 tahun bersama dengan Yesus 24 jam satu hari aja mereka kebingungan. Kita yang nggak pernah lihat wajahnya Yesus seperti apa, hidungnya Yesus seperti apa. Halo? Konslet otaknya. Kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh sorry ya, ngapain ya? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry. Ngapain si Yuni sengaja biar saya kick kamu? Inilah dia nih, udah tahu si Yuni makhluk botol kecap dikasih nyawa, dimasukin supaya apa? Supaya dia kick dia karena dia malu untuk pergi sendiri gitu loh. Jomblo apa kabar? Ngeri.
Ini orang, saya lagi ngebahas tentang ajaran kitab dia yang tidak ada di sumber primernya, tiba-tiba masukin Yuni, kan kurang ajar, nggak sopan. Saya nggak pernah masukin si Yuni loh tadi loh. Jijik saya, ngapain itu orang dimasukin? Mentang-mentang si Yuni adalah mami dia. Kalian tahu nggak, di typing dia bilang mamiku, kata dia, mami atau apa gitu. Maknya dia dimasukin nih. Ini nih, ini karena berkat ajaran Yuni jadi begini anak ini, nggak bisa membedakan mana sifat, mana yang disifati, mana Tuhan, mana anak Tuhan, mana bapak, mana anak. Ini bawa temen dia, kurang ajar yang dibawa si Yuni. Kalian tahu nggak? Imam Syafi'i mengatakan diam dengan orang bodoh itu sebuah jawaban. Saya nggak mau menanggapi Yuni ya, karena kalian tahu sendiri Yuni itu berapa kali ditampol sama Kristen itu. Effendi Usman yang nampol dia. Aduh, Joseph kalau mau keluar bilang aja gitu loh, nggak usah bawa-bawa Yuni gitu, aneh dia. Ya gue takut sama gue takut sama ODGJ, dan gue takut sama Yuni. Serius, gue takut rabies, bener, jujur aja gue bilang. Aneh, kita nggak terima, gue nggak terima si Yuni, tiba-tiba diterima sih. Oke teman-teman ya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.